Selamat malam Bu Christine dan teman-teman, saya Yustina dari kelas KE23. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang reksadana. Selamat malam Bu Christine dan teman-teman, saya Yustina dari kelas KE23. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang reksadana. Pertama-tama saya akan jelaskan apa itu reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Untuk selanjutnya, diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Secara umum, jenis reksadana terbagi menjadi 4, yakni reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan campuran dan saham. Reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit atau deposito berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya untuk mencegah likuiditas pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. 2. Reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek uang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Ketiga, reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasi dalam portofolio yang bervariasi. Investasinya dalam bentuk saham yang dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Resiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana
dapat melakukan diverifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak memiliki dana yang cukup. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diverifikasi produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal, seperti berinvestasi pada saham, dalam hal menentukan saham-saham yang baik untuk dikoleksi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan dana. Resiko investasi di reksadana, seperti halnya investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko. Contohnya, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi atau selaku pengelola dengan prinsip diverifikasi yang diterapkan. Adapun resiko likuiditas adalah resiko menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.